Ya, Oke. Lalu saya akan menandingi Bapak akreditasi pada SD Negeri 62 Pekanbaru. Ya, SD 62 ya Mbak ya? Kegiatan bisa dimulai pukul 8, nanti jam 2 jam ya Bapak? Kita jam 8, SD 62 jam 8 sampai jam 10. Ya. Jam 10, iya, 2 jam waktu Oke, langsung ke SD 36 ya? Iya. Untuk SD Negeri 62, apakah semuanya sudah hadir di sini atau ada akun yang belum dimasukkan? Sudah, ya, Ibu. Oke. Kalau sudah lengkap semuanya di sini, acara bisa dimulai. Suaranya besar kan? Terima kasih. Dia kelihatan wajah besar kan? Belum dikirim izin. Videonya? Videonya nanti aja Pak. Udah mati kan? Oke. Hidupkan video kita ya. Audio yang ini. Kan yang itu Kamera matikan aja. Pasar itu Harus dia. Kemudian ini udah mulai nih. Silakan Pak Dirwan, bisa dimulai. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, khususnya kepala SD Negeri 62 Pekanbaru. Kita mungkin akan memulai, tapi kami serahkan kembali ke sekolah dulu untuk membuka dan membawakan acara selanjutnya. Nanti baru saya akan memberikan sambutan. Terima kasih. Aja, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari kita pemasungan ini setelah Allah bagaimana Suaranya nggak jelas, Mas. Maaf Bapak, suaranya belum masuk, masih di mute sepertinya yang HP. Oh, semuanya. Assalamualaikum Pak Dirman. Waalaikumsalam. Pak Haji Mas. Ya, baru bahagia interaktif akan maju pada teman-teman Pak. Nanti kita mulai Pak. Yang kami hormati Suaranya tidak terdengar Bapak. Suaranya kurang jelas, ini sound systemnya atau mic-nya. Mungkin bisa pakai HP seperti tadi saja.
Ada nggak yang sudah device yang satu perangkat yang nantinya sudah digunakan? Assalamualaikum Pak, bisa dengar Pak? Bisa kedengaran. Boleh Pak ya. Terus, yang terhormat Bapak Asesor Visitasi Perpustakaan Nasional, Bapak Khalil Haji Dewan. Jadi yang saya hormati Ibu Kepala Data Negeri Harum, dengan para timur, perpustakaan kasus yang dua kemarin, kita kalau salah atas pembantunya pada hari ini dan dapat melaksanakan acara kegiatan sesi online akreditasi perpustakaan kami Kepala Data Negeri kedua Kemaru Provinsi Riau. Dia salam menyampaikan perkenalan dari kita dari Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Asesor yang kami hormati serta timur perpustakaan kami Kepala Baru. Adapun guna acara visitasi online akreditasi perpustakaan kami Kepala adalah yang pertama kata sebutan dari Ibu Kepala Data Negeri Baru. Yang kedua arahan dari Bapak Asesor nantinya yaitu dari Bapak Asesor Dewan. Yang ketiga pemaparan profil perpustakaan kami Kepala Data Negeri Baru dan presentasi tahu negara di Bapak. Yang keempat klasifikasi komponen orang atau penilaian oleh Bapak Khalil Haji Dewan Hamid MH. Kemudian penutup. Kita buka acara dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah catatan dari Ibu Kepala Sekolah Data Negeri kedua Baru pada Ibu Tetangga Janino, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Yang terhormat Bapak Asesor Visitasi. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Ini kemute Bu, Zoom-nya. Suaranya kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Yang terhormat Bapak Asesor Visitasi Perpustakaan Nasional. Kota Bangkinang, kota beriman, teduh rapi, asri dan nyaman. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Asesor Sudirman Hamid yang kami nantikan. Perkenalkan, nama saya Yeni Nong, Kepala Sekolah SD Negeri 62 Pekanbaru. Perpustakaan merupakan sarana penunjang yang sangat penting karena dapat mendorong situasi akademik yang dinamis dan kreatif. Oleh karena itu, Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru selalu meningkatkan mulai dari sumber daya manusia, pelayanan, fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan visi dan misi Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru. Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru bermula berdiri pada tahun 2016. Pada tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru melatih dan membina para pustakawan-pustakawan perpustakaan kreatif dengan seluruh sekolah di SD Negeri 62 Pekanbaru dibina oleh sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Di tahun 2022, pemerintah kota menyambut aspirasi perpustakaan kreatif SD Negeri 62 dengan dikeluarkannya SK Wali Kota pada tahun ini. Seluruh warga sekolah dan masyarakat berkomitmen dengan dimilikinya beragam koleksi dan layanan serta standar pengelolaan yang digunakan, maka Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru siap untuk mengikuti akreditasi Perpustakaan Nasional yang sebentar lagi visitasinya akan dilaksanakan. Unggulan daripada Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru adalah memperkenalkan budaya lokal kepada warga sekolah dan seluruh masyarakat dengan tujuan agar warga sekolah dan masyarakat
mencintai budaya lokal, khususnya Provinsi Riau. Sekaligus dengan adanya inovasi-inovasi kreativitas siswa yang ada di Sekolah SD Negeri 62 Pekanbaru. Sekiranya di dalam visitasi ini nanti Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru masih terdapat kekurangan, kami dari pihak sekolah siap menerima saran dan sumbangsi ilmu dari Bapak Asesor. Semoga ke depannya Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru menjadi perpustakaan yang profesional sebagai sumber belajar sekaligus meningkatkan literasi sekolah. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga visitasi yang akan berlangsung saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan mendung bakal hujan, hujan turun telah menggenangi. Mari kembangkan perpustakaan, menjadikan pusat ilmu dan informasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Pasukan. Kemudian ada kedua arahan dari Bapak Asesor, itu Bapak Paling Pak Habib, MH, rekan-rekan istrinya. Jadi betul yang tadi. Betul yang tadi. Itu. Terus apa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 62 Dr. Anda Hajah Yeninong Sheikh ya. Ini saya panjangkan karena orang tuanya namanya Nong Sheikh. Jadi beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya jualah pada pagi hari yang berbahagia ini, di suasana yang sangat sejuk di Kota Pekanbaru, kita dapat hadir bersama-sama walaupun secara online, secara daring, untuk melakukan suatu kegiatan akreditasi perpustakaan sekolah yang nantinya tentunya akan mendapatkan sertifikat tingkat nasional. Ibu Kepala Sekolah, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang mengatakan salah satu tugas perpustakaan nasional adalah melakukan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut, salah satu program daripada Direktorat Standarisasi dan Perpustakaan Nasional melakukan akreditasi sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, kebetulan hari ini saya diberi kesempatan oleh pimpinan untuk melakukan akreditasi perpustakaan 2 SD dan 1 perguruan tinggi, SD 62 Pekanbaru dan SD 36 Pekanbaru, serta 1 perguruan tinggi Luwu di Sulawesi Tenggara, tetapi tentunya secara online. Dan hari ini kebetulan saya berada di Kota Bertuah, berada di Kota Pekanbaru, kebetulan saya hadir di sini, tetapi saya tetap melakukan secara online sesuai dengan komitmen dari pusat. Nah, nantinya mungkin kalau ada kesempatan baru mungkin bisa melihat-lihat perpustakaan SD tersebut. Dalam akreditasi ini, maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan satu pemotretan, melihat sejauh mana sebuah perpustakaan sekolah itu ada di sekolah tersebut. Karena kita tahu bahwa perpustakaan sekolah adalah merupakan jantung daripada sebuah sekolah. Membantu siswa, guru untuk mencari pengetahuannya, ilmu pengetahuannya selain dari bimbingan para guru untuk anak-anak sekolah didik kita. Kita mengetahui bahwa perpustakaan bisa dalam bentuk buku tertulis, dalam bentuk cetakan, serta elektronik. Ibu, Bapak yang saya hormati, dalam penilaian nanti kami akan melakukan secara face-to-face melalui laptop ini untuk mengetahui komponen yang dibuat mulai dari komponen 1,
2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti saya tentunya akan berhadapan dengan masing-masing penanggung jawab komponen, mulai dari komponen 1 sampai dengan komponen 6, yang akan melakukan dialog dengan saya untuk saya nilai secara berjarak dalam pagi ini. Nantinya tentu akan menghasilkan yang terbaik. Saya berharap untuk SD 62 ini mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya saya dibantu dengan profil dan video daripada perpustakaan tersebut. Sebelum nanti kita melakukan klarifikasi, saya minta kepada protokol untuk melakukan suatu kegiatan yang namanya adalah library tour. Library tour ini adalah melihat semua ruangan. Saya diajak melalui jarak jauh untuk melihat semua ruangan yang ada di perpustakaan sekolah SD 62 ini. Baik yang di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Tetapinya tentunya yang menyangkut kepada perpustakaan. Karena kita tahu perpustakaan ada yang di dalam, indoor, ada yang outdoor. Ada yang di sudut baca di kelas-kelas, dan ada yang di halaman sekolah. Saya sudah melihat profilnya melalui video, tapi saya makin pagi ini akan dibantu tentunya untuk meyakinkan dalam penilaian saya. Harapan saya, mari kita lakukan secara bersama-sama, dan terima kasih atas apresiasi Ibu Kepala Sekolah yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk penilaian pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih terganggu suaranya. Cek. Cek. Mohon maaf Pak, izin, apakah suara terdengar dengan jelas? Jelas sekali. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat Selamat pagi Bapak Asesor yang kami hormati. Selamat datang di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru. Sebelum kami mempresentasikan perpustakaan kami akan menampilkan terlebih dahulu video profil tentang Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Literasi Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru. Perpustakaan merupakan wadah tempat siswa mengenal dunia luar. Perpustakaan merupakan wadah tempat siswa menambah ilmu. Perpustakaan juga merupakan wadah tempat siswa untuk berkreatif dan imajinasi. Perpustakaan juga dapat meningkatkan literasi dan numerasi siswa itu sendiri. Sebelum memasuki ruang perpustakaan, terlebih dahulu siswa meletakkan sepatu di rak, kemudian menyimpan tas pada loker yang telah disediakan. Sebelum masuk, siswa mencari kartu anggota dan mengisi daftar hadir melalui presensi secara online maupun manual. Siswa dapat melakukan pencarian katalog buku melalui OPAK. Di perpustakaan ini terdapat lebih dari 2.000 judul buku, mulai dari buku-buku pengetahuan, seni, sejarah, dan lain-lain. Area membaca disediakan bagi siswa yang ingin membaca buku di perpustakaan.
rak katalog diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh siswa. Terdapat rak koran, penyimpanan DVD, dan rak majalah, serta di dalam perpustakaan terdapat 2 buah AC agar siswa nyaman membaca buku. Selain itu, terdapat rak display buku baru yang mudah dilihat oleh siswa, pajangan pakaian adat Melayu Riau, serta karya siswa-siswi SD Negeri 62 Pekanbaru. Karya tulis pendidik dan siswa dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan yang masing-masing terdiri dari 5 buku dan jurnal, 28 PTK, dan 374 clipping. Pelayanan peminjaman dan pengembalian buku dilakukan secara online maupun manual. Peminjaman buku juga bisa dilakukan melalui aplikasi e-library yang bisa di-download melalui Play Store. Terdapat kios literasi sebagai bagian dari perpustakaan. Ruangan ini dimanfaatkan untuk meletakkan hasil kreativitas anak yang bernuansa Melayu Riau, seperti rebana, replika layangan, dan lain-lain. Terdapat pondok literasi yang disediakan untuk membaca buku dengan suasana alam. Di dalamnya terdapat replika permainan tradisional daerah Riau, kolam ikan, dan beberapa koleksi buku yang membuat suasana membaca semakin dekat dengan alam. Selain itu, terdapat juga pojok baca di setiap kelas, jendela literasi, pohon literasi, dan tangga literasi, serta disediakannya tempat membaca buku dan tempat permainan tradisional seperti congkak, ular tangga, enggrang, tata, tali merdeka, serta galah panjang. Diharapkan perpustakaan ini menjadi wadah bagi siswa untuk menambah pengetahuan dan semakin mengenal budaya Riau. Bapak Asesor yang kami hormati, itu tadi video singkat tentang Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru. Bapak Asesor yang kami hormati, sedikit bercerita kenapa kami menamakan perpustakaan kami dengan nama Perpustakaan Kreatif. Hal ini didasari pada keinginan kuat kami para pendidik
untuk menghasilkan siswa yang kreatif, kemudian menghasilkan siswa yang memiliki literasi yang tinggi, dan memiliki numerasi yang mumpuni. Untuk itu perlu suatu wadah, dan wadah itu kami namakan dengan perpustakaan kreatif. Hal ini sesuai dengan cita-cita pemerintah, yaitu menghasilkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Asesor yang kami hormati, Perpustakaan Kreatif sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah mendapatkan SK dari Wali Kota pada tanggal 5 September 2022. Perpustakaan kami berlokasi di Jalan Hang Tuah Ujung, Gang Impres nomor 23, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Adapun yang terdapat di perpustakaan kami terdapat 3 bagian utama. Yang pertama yaitu perpustakaan kreatif itu sendiri. Kemudian yang kedua terdapat pondok literasi. Dan yang ketiga terdapat kios literasi. Sedangkan komponen koleksi buku yang terdapat di perpustakaan kami, yang pertama terdapat buku cetak, kemudian buku elektronik, buku referensi, fiksi dan non-fiksi, surat kabar, koleksi majalah, koleksi audiovisual, dan koleksi khusus. Untuk buku tercetak sendiri, di perpustakaan kami terdapat 2078 eksemplar, dan koleksi terbanyak kami yaitu buku sosial dengan 817 eksemplar. Di perpustakaan kami juga terdapat buku elektronik yang sudah bekerja sama dengan Pekanbaru dengan 8.000 judul, dan e-book sebanyak 360 judul. Di perpustakaan kami juga terdapat buku referensi yang berjumlah 65 eksemplar yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, atlas, globe, peta, biografi, dan undang-undang dasar. Kemudian juga terdapat buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi sendiri, itu terdapat 372 buah dengan 18,56%. Kemudian terdapat buku non-fiksi yang berjumlah 1.632 buah atau 81,44%. Kemudian di perpustakaan kami juga terdapat surat kabar yang sudah berlangganan dengan Riau Pos, Sinar Indonesia, Kompas, kemudian ada Pekanbaru Pos, dan ada Tribun Pekanbaru. Kemudian kami juga ada majalah. Di sini ada majalah Cia, kemudian ada majalah Bobo, kemudian ada majalah Donald Bebek, kemudian ada majalah Askia, dan majalah Suara Guru. Kemudian di perpustakaan kami juga terdapat koleksi audio visual, di mana jumlah CD atau VCD berjumlah 53 buah, kemudian terdapat 2 buah LCD, kemudian 1 buah speaker, dan 2 buah DVD player. Kemudian yang terakhir, mohon maaf Pak, ada kesalahan teknis sedikit. Kemudian terdapat di perpustakaan kami terdapat koleksi khusus yang merupakan karya dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk koleksi khusus di perpustakaan kami terdapat 407 judul. Kemudian untuk presentasi penambahan koleksi buku tercetak per tahun di perpustakaan kreatif bisa kita lihat. Pada tahun ajaran 2019-2020 terdapat 1.303 judul dengan penambahan 473 judul. Kemudian pada tahun 2020-2021 terdapat 1.145 judul dan dengan penambahan 631 judul. Kemudian pada tahun ajaran 2021-2022 terdapat 2.078 judul dengan penambahan 793 judul. Kemudian untuk pengolahan data perpustakaan di perpustakaan kami menggunakan sistem otomasi, yaitu menggunakan aplikasi InListLite versi 3.1 dengan LAN yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian untuk penelusuran informasi kami juga menggunakan sistem otomasi atau OPAC.
Kemudian untuk perawatan buku di perpustakaan kami melakukan pencacahan buku 1 tahun sekali, dan kami melakukan penyiangan buku 1 tahun sekali. Kemudian sarana dan prasarana yang terdapat di perpustakaan kami, terdapat gedung utama yang luasnya 80 meter persegi, kemudian terdapat juga pondok literasi yang luasnya 20 meter persegi, dan terdapat pojok baca luar yang luasnya 80 meter persegi. Jadi total luas sarana dan prasarana yang kami miliki atau luas gedung yang kami miliki adalah 180 meter persegi. Kemudian layanan perpustakaan yang ada di perpustakaan kami buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian untuk jenis layanan yang ada di perpustakaan kami ada layanan baca di tempat, kemudian terdapat layanan sirkulasi, kemudian juga terdapat layanan referensi, kemudian juga terdapat layanan penelusuran informasi atau OPAK, dan yang terakhir ada layanan anak. Untuk laporan peminjaman perpustakaan tahun ajaran 2021-2020 bisa kita lihat yaitu berjumlah 1.610 buku. Kemudian untuk kegiatan promosi yang kami melakukan sosialisasi dengan wali murid, kemudian guru dan siswa. Kemudian kami juga melakukan kegiatan promosi melalui media sosial di Facebook, di YouTube, dan media sosial lainnya. Kami juga melakukan kegiatan promosi di mading-mading sekolah, kemudian di papan-papan pengumuman yang ada di sekolah, dan kami sudah mencetak brosur untuk dibagikan dan banner. Kemudian struktur organisasi yang ada di perpustakaan kami dipimpin oleh kepala sekolah dan diketuai oleh kepala perpustakaan, dan di bawahnya terdapat beberapa layanan seperti unit layanan teknis, kemudian unit layanan TIK, kemudian juga terdapat unit layanan baca. Untuk program kerja perpustakaan kami terdapat program kerja jangka pendek, kemudian program kerja jangka menengah, dan program kerja jangka panjang. Untuk anggarannya sendiri kami menggunakan untuk mengembangkan perpustakaan kami menggunakan dana lebih dari 48 juta atau lebih tepatnya 48.250.000 rupiah atau 8% dari anggaran sekolah tahun 2022. Kemudian untuk anggaran partisipasinya sendiri kami terdapat Balai Bahasa Undri, kemudian Dispusip Kota Pekanbaru, dan Malai Developer. Untuk laporan pengunjung tahun ajaran 2022-2023, seperti yang kita lihat, siswa sudah berkunjung 931 orang dan tenaga pendidik atau pendidik sebanyak 670 orang. Kami juga melakukan kerjasama, yaitu kerjasama internal. Kami mengajak guru beserta wali murid untuk membangun perpustakaan kami. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama di eksternal. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru, kemudian Dinas Kearsipan Kota Pekanbaru, SMP Negeri 25 Pekanbaru, SMP Negeri 27 Pekanbaru, SMP Negeri 14 Pekanbaru, dan SDIT Al-Ittihad Rumbai. Untuk komponen penguat yang ada di perpustakaan kami, terdapat yang pertama yaitu pondok literasi, kemudian juga terdapat bilik bercerita, kemudian terdapat pojok baca kreatif, pohon literasi, jendela literasi, dan yang terakhir ada multimedia. Untuk keunikan yang ada di perpustakaan kami, yang pertama kios literasi, kemudian yang kedua terdapat tangga literasi dan rak pakaian adat Melayu Riau. Untuk prestasi yang sudah kami raih, kami sudah meraih prestasi di bidang lomba pencak silat, kemudian lomba baca puisi, lomba renang,
kemudian lomba lagu Islami, dan lomba busana Melayu. Bapak Asesor yang kami hormati, apakah kami diizinkan untuk memperlihatkan keunikan yang ada di perpustakaan kami? Silakan, Mas. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Asesor. Saat ini saya sudah tergabung dengan Bapak Jasriyadi. Untuk keunikan yang pertama, Bapak, itu ada jendela literasi. Silakan kepada Bapak Jasriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi. Selamat pagi Bapak Asesor yang saya hormati. Saya sekarang berada di jendela literasi. Jendela literasi merupakan tempat meletakkan buku-buku yang ada di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru. Jendela literasi diletakkan dalam 4 posisi. Posisi yang pertama berada di depan kelas 6A, posisi yang kedua berada di depan kelas 5A, dan posisi yang ketiga berada di depan kelas 5B, dan posisi yang keempat berada di depan kelas 5C. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jasriyadi. Kita masuk ke keunikan yang selanjutnya, yaitu terdapat pohon literasi. Di sana sudah ada Bapak Khairul Zaman. Silakan Bapak Khairul Zaman. Baik, makasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Yang saya hormati Bapak Asesor, perkenalkan saya Khairul Zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon literasi. Pohon literasi digunakan untuk letak oleh buku-buku yang ada di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru, seperti buku anti narkoba, bela negara, buku sains, sekolah cinta, bisnis, demokrasi, manajemen karakter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. literasi. Baik, terima kasih pada Bapak Khairul Zaman. Selanjutnya kita masuk ke keunikan yang selanjutnya, yaitu keunikan pondok literasi. Dan di sana sudah ada Ibu Riri. Silakan kepada Bu Riri. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Asesor yang terhormat. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya akan menjelaskan tentang pondok literasi yang ada di perpustakaan kami. Pondok literasi ini dibangun dengan mengusung tema alam, di mana di sekeliling pondok terdapat tanaman hijau. Pondok literasi ini bertujuan untuk mewadahi anak-anak yang ingin membaca buku di jam istirahat. Terlihat di sisi kiri saya, terdapat banyak koleksi buku bacaan yang dapat dibaca anak. Kemudian dari sisi sebelah kanan, terdapat replika permainan tradisional tempo dulu. Kemudian yang terakhir di bagian bawah dari bangunan pondok literasi ini terdapat kolam ikan yang berisikan ikan lele dan nila. Memang sekolah kami sudah sejak lama membudidayakan ikan lele dan ikan nila. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada presenter. Assalamualaikum, salam literasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Riri. Selanjutnya kita masuk ke keunikan berikutnya, yaitu kios literasi. Di sana sudah ada Ibu Ana. Silakan kepada Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. literasi. Selamat pagi Bapak Asesor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ana Eliza Jufri. Sekarang saya berada di kios literasi SD Negeri 62 Pekanbaru. Tujuan didirikannya kios literasi ini adalah sebagai wadah atau tempat untuk memajang hasil karya kreativitas para siswa. Di kios ini terdapat rak keterampilan siswa, di mana rak ini banyak terdapat berbagai macam hasil karya siswa
seperti adanya replika rumah adat Melayu Riau dan adanya hiasan dan tempat pensil dari bahan bekas. Selain itu, juga ada pojok alat musik yang terdiri dari pianika, gitar, dan alat-alat rebana yang biasa digunakan anak-anak. Selain itu, juga terdapat layang-layang hasil karya para siswa dalam mengembangkan permainan tradisional. Di sini juga terdapat replika hantaran adat Melayu karya anak-anak dengan mengambil tema budaya lokal daerah Riau. Dan juga ada hasil karya mewarnai dan menggambar para siswa dalam memperingati Hari Besar Nasional. Terakhir, di sini juga ada terdapat baju daur ulang dari barang-barang bekas karya para siswa-siswi SD Negeri 62 Pekanbaru. Itulah tadi laporan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Indra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ana. Selanjutnya kita masuk pada keunikan yang terakhir. Di sana ada Bapak Auzar dengan pojok baca kelasnya. Silakan kepada Bapak Auzar. Terima kasih kepada Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Auzar SPD. Di sini saya akan melaporkan mengenai pojok baca kelas. Di mana di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 ini memiliki pojok baca di setiap kelasnya. Di sini saya sudah berada di salah satu pojok baca kelas. Pojok baca kelas ini disediakan buku-buku seperti buku-buku fiksi, buku-buku non-fiksi, dan buku referensi lainnya. Buku-buku ini bisa dibaca oleh siswa pada saat jam istirahat belajar. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan kepada Pak Indra Gunawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Auzar. Bapak Asesor yang kami hormati, itu tadi keunikan yang ada di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru. Selanjutnya kami kembalikan kepada host. Ya, Bapak, silakan bisa dilanjutkan. Iya. Pak Asesor yang kami hormati, selanjutnya kegiatan berikutnya adalah klasifikasi komponen borang atau penilaian oleh Bapak Dr. Andos Haji Sudirwan Hamid MH. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Kita mungkin meningkat waktu aja karena waktu kita tinggal 1 jam lagi ya. Kita langsung untuk klarifikasi borang-borang yang sudah diisi. Kita mulai dari komponen 1 dulu, mengenai koleksi. Siapa yang akan berhadapan dengan saya untuk menjawab segala pertanyaan saya? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat pagi. Nama saya Romel Z Pak. Saya di komponen 1. Komponen 1 ya Mas Romel ya. Iya Oke. Pak. Saya akan mengklarifikasi borang yang sudah diisi di komponen 1 ini. Nanti tolong dengarkan apa yang saya tanya dan tolong ada kalau saya tanyakan berapa jumlahnya, tolong buktinya Anda persiapkan. Artinya di sebelah Anda sudah ada data pendukung. Ya, data pendukung sebagai salah satu contoh. Kita mulai pada koleksi yang pertama. Dalam membeli bahan pustaka, kita melakukan seleksi bahan pustaka. Ada berapa jumlah alat seleksi bahan pustaka tercetak atau elektronik yang Anda kumpulkan untuk membeli bahan-bahan pustaka tersebut? Ada berapa? Ada 7 Pak. Sebutkan. 1. Kamus.
2 ensiklopedia, 3 peta. Tunggu. Ya Pak. 1 tadi apa? Kamus Pak. Itu jenis buku-buku referen. Ini yang saya tanyakan alat seleksi untuk membeli buku. Salah satu contoh misalnya, ya, daftar buku dari penerbit. Salah satu contoh. Coba. Oh ya Pak, dari yang pertama penerbit Erlangga Pak. Nah, kemudian berarti dari penerbit Erlangga penerbit, Pak. dari penerbit berarti. Terus dari mana? Ya. Dari siapa lagi? Yang kedua dari Pakaraya, pakarnya pustaka Pak, di buku dari penerbit Pakaraya. Oke, Yang itu masuk penerbit. Ya. Nah, kemudian Ya Pak. dari katalog ada nggak? Katalog penerbit ada? Katalog penerbit ada Pak. Ada. Kemudian Pak, dari masukan pemustaka ada nggak? Dari anak-anak yang ingin minta buku apa? Ada? Ada Pak. Ada. Kemudian dari biografi ada? Biografi ada Pak. Ada. Coba, ini baru 4 ya. Ya Pak. Ada lagi yang lain? Buku undang-undang atau peraturan ada juga Pak. Bukan itu. Ada nggak lagi misalnya dari anak ambil dari YouTube, anak ambil dari Instagram, ada nggak gitu? Ada Pak, dari buku elektronik Pak. Buku dari buku elektronik yang bisa dipinjam anak melalui online. Oke, pertanyaan saya yang kedua. Jumlah koleksi buku kita tercetak ada berapa jumlah judul? Jumlah judulnya 1.510 Pak. No. Tadi waktu presentasi mengatakan 2.078 judul. Kok sekarang jadi 1.000 judul? Eksemplar Pak. Oh, eksemplar. Ya, 2078. Judulnya berapa judulnya? Judul yang ada tahun ini 1.510. Ini buku tercetak ya? Buku tercetak ya? Ya Pak. Jadi adanya 1.510 Pak. Oke. Jumlah buku elektronik ada? Ada Pak, 360 judul. 360 judul. Oke. Kemudian persentase koleksi non-fiksi dari seluruh koleksi yang dimiliki. Non-fiksi ada berapa persen? Ya Pak, ya kalau mengenai non-fiksi di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 berjumlah 81,44% Pak. Yang 81,44% yang fiksinya non-fiksi. Yang non-fiksi Pak, yang non-fiksi. Berarti fiksinya lebih kurang 12%. 15,32% Pak. Oke. Nah, sekarang Anda sebutkan jenis-jenis buku reference yang tadi Anda sebut. Ensiklopedia, kamus, coba lagi apa? Ya, ada 7 Pak. Yang pertama kamus. Yang kedua ensiklopedia, yang ketiga atlas, yang keempat peta, yang kelima biografi, yang keenam undang-undang atau peraturan, yang ketujuh globe Pak. Globe. Jumlah buku referensi ada berapa yang dimiliki? Jumlah buku referensi jumlahnya ada 60 Pak. 60 judul? Ya, eksemplarnya 65. 65 ya. Oke. Surat kabar ada berapa yang dilanggan? Yang dilanggan yang dalam kota ada 3 Pak, yang nasional ada 2, yang dalam kota Tribun Pekanbaru Pos, Riau Pos. Kalau yang nasional ada 2 Pak, Kompas dan Sinar Indonesia. Itu adanya di perpustakaan? Ada di perpustakaan Pak. Bukan di ruang kepala sekolah ya? Bukan? Bukan Pak. Bukan ya? Oke. Di ruang perpustakaan kepala sekolah ada juga Pak, di perpustakaan ada juga. Oke. Kalau majalah ada berapa yang dilanggan? Ada majalah ada 5 Pak. Apa aja? Yang pertama Cia,
yang kedua Bobo, yang ketiga Donald Bebek, yang keempat Askia, Pak, yang kelima Suara Guru. Suara Guru. Itu dilanggan ya? Iya, Pak, dilanggan, Pak. Oke. Ada punya koleksi audiovisual nggak? Ada, Pak. Ada. Berapa jumlahnya? Berjumlah 53. Itu dalam bentuk CD, VCD, DVD, kaset? Ada, Pak. CD, DVD, kaset, semua ada, Pak. Itu bisa dipergunakan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Jumlah brosur ada berapa? Maaf, Pak. Ulangi, Pak. Jumlah brosur yang dimiliki ada berapa? Makasih, Pak. Mengenai jumlah brosur yang ada di perpustakaan, berjumlah 50 brosurnya, Pak. Berapa? Brosur 50. Hanya 50? Enggak lebih? Iya, Pak. 50, Pak. Itu terdiri dari apa aja? Brosur perpustakaan, Pak. Nah, ya terdiri dari apa saja brosur itu? Brosur apalagi? Apa-apa? Oh, kalau yang lain ada, Pak, banner, brosur ada 50, banner ada apa lagi? Spanduk. Bukan. Yang brosur itu kan yang cetakan seperti banner, seperti pamflet, itu peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah, ya. Ya, Pak. Itu masuk dengan brosur. Dan itu saya rasa tidak 50, bisa ratusan. Karena Anda tidak mungkin tidak memasukkan semua daftar-daftar yang dikirimkan oleh penerbit, semua surat-surat edaran dari pemerintah daerah, semua surat-surat keputusan dari DPR dan sebagainya, atau dari dinas, yang masuk ke perpustakaan itu adalah termasuk dengan disebut dengan brosur. Itu pasti ada masukan, kan? Ada, Pak. Bisa ratusan, Ya, Pak. bukan 50 ya. Ya, Pak. dicatat itu ya, tolong dicatat ya. Siap, Pak. Tadi itu merupakan, tapi harus diadministrasikan yang baik di perpustakaan. Itu bisa menambah koleksi, oke? Iya, Pak. Siap. Nah, kemudian koleksi khusus karya. Ini di sini kan koleksi khusus karya anak-anak, karya guru, ya pendidik, itu ada berapa yang kita miliki? Koleksi khusus keseluruhannya, Pak, berjumlah 400. Kepala sekolah ada 5. Guru, seluruh guru ada 28. Karya jurnal ada PTK dalamnya, Pak. Bagi siswa atau peserta didik berjumlah 374 clipping. Itu berarti lebih banyak murid yang membuat ya? Iya, Pak. Guru-guru naik pangkat nggak buat karya tulis, kan biasanya guru-guru mau naik pangkat ada karya tulis, tapi kok sedikit sekali, hanya 5. Kepala sekolah yang 5, Pak. Oh, kepala sekolah. Nah, kalau gurunya 28, Pak. Saya senang mendengar Anda ngomong. Saya senang Anda mendengar ngomong. Kayak Melayu banget ya, Melayu banget tuh. Saya udah lama nggak dengar di Jakarta, nggak ada nggak ada itu. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi itu 5 itu. Saya sengaja membuat seperti ini, Romel ya. Karena saya lihat kamu dari tadi agak tegang, saya lihat kamu tuh sepertinya agak tegang, geleng-geleng kiri. Jadi saya tuh melihat dari jauh ya. Apalagi kalau saya dekat dengan kamu, mungkin kamu lebih tegang lagi mungkin ya. Ini jarak jauh aja kamu. Ada ibu kepala sekolah nggak di sana tuh? Ada ibu kepala sekolah semua, kan? Pak. Nah, takut. Nah, ini mungkin juga takut dengan ibu kepala sekolah. Salah ngomong nanti bisa dipecat sama ibu kepala sekolah ya. Jadi itu yang 5 itu ibu kepala sekolah yang buat. Iya, Pak. Nah, kalau guru-guru yang naik pangkat kan juga bikin karya tulis kan? Ada, Pak. Ada. Nah, itu berapa tadi? Kayak 28, Pak. Berapa? 28 buah semua. Jumlah guru berapa? Yang PNS ada 6, Pak. 6. Masih sedikit ya, tak apa-apa. Ya, tapi Pak. siswanya lebih banyak membuat karya tulis ya, luar biasa. Ya, Pak. Siswa banyak. Nanti bisa saya lihat besok ya, bisa saya lihat boleh, ya, Pak. Siap, Pak. Ya? Siap, Pak. Oke, Ada, terima kasih ya Mas Mol ya. Ya, Pak. Berarti lebih dari 300 ya tadi ya, oke. Nah, kemudian sekarang kita persentase rata-rata penambahan koleksi buku tercetak dalam 3 tahun terakhir. Anda punya koleksi lebih dari 2.000 tadi ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Sampai 2.000 nggak tadi? Sampai nggak? Eksemplarnya 2078, Pak. Judul? Judul 1510.
Oh, 15.000. Jadi berapa persen kira-kira, Mas? Kalau untuk tahun 2022, persenannya 32,95%, Pak. 32,95%. Iya, Pak. Oke. Sekarang pengolahan buku ya, Mas. Pengolahan buku monograf. Itu coba Anda sebutkan apa-apa yang dilakukan. Kan situ ada Ya, inventarisasi, Pak. klasifikasi. Coba Anda sebutkan apa? Yang pertama ada inventaris, Pak, penyimpanan. Ya, betul. Yang kedua klasifikasi elektronik DDC. Terus? Yang ketiga input data ke dalam aplikasi, Pak. Yang kelima inlislet. Dan yang terakhir labeling. Katalog ada? Katalog ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Saya nggak dengar tadi ngomongnya katalog. Lupaan. Lupa, Pak. Lupa. Nah, tegang, Pak. Lupa atau nggak ada? Ada, Pak. Katalog ada. Kalau ini nggak dibuat nih mungkin. Nggak bikin katalog nggak? Ada. Contohnya mana? Ada. Mana? Pak, katalog. Oh, besar banget katalognya. Kalau dari dekat besar, Pak. Kalau jauh kecil. Oke. Standar pengolahan, Mas. Standar pengolahan kita masih melakukan secara nasional, secara konsisten ya, betul kan? Ya. Betul. Apa alat standar pengolahan atau apa alat namanya? Kalau untuk menentukan klasifikasi itu Anda memakai apa namanya? Elektronik DDC, Pak, inlislet. No. Anda memakai apa? DDC kah, UDC kah, atau apa? DDC, Pak. DDC, betul. Tahu. Betul, Pak. Pernah lihat buku DDC itu? Pernah lihat? Lihat. Hah? Belum, Pak. Gimana Bu Inlislet ada, Pak. Bu Yenenong gimana nih? Anak buahnya belum pernah lihat DDC nih. Bukunya, Bu. Kita menentukan klasifikasi itu ya, Mas ya. Menentukan 300 sekian, 400 sekian itu menggunakan DDC. DDC itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, di sini pasti menggunakan bahasa Indonesia. Tapi maka saya tanya, pernah lihat nggak DDC itu? Di aplikasi, Pak. Ada, Pak. Pernah kan? Ada, Pak. Tadi bilangnya nggak pernah. Bukunya enggak ada, Pak. Kalau aplikasinya saya ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, iya, jujur, Bu. Ini belum sarapan pagi nih ya. Nanti Bu Yeninang suruh beli pecel lontong ya. Atau udah disiapkan, Pak. Udah dibeli pecel lontongnya? Udah, Pak. Nah, itu harus beli nanti. Nah, dibeli pecel lontong, nanti siang makan nanti gulai baung, gulai sepedas pati. Nah, makannya gulai bilang paku, Bu Pak. Yeninong ya. Oke, sistem operasi pengolahan kita ini, ya Mas ya. Di sini Ya, Pak. ada berapa jenis? Ada memiliki aplikasi otomasi dengan LAN terkoneksi internet. Ada memiliki aplikasi otomasi perpustakaan dengan LAN. Ada memiliki aplikasi otomasi perpustakaan secara standalone. Yang Anda pakai di sekolahnya apa? Yang mana? LAN, Pak. LAN terkoneksi internet, Pak. Betul. Betul, Pak. Alur kerjanya Anda ngerti? Dari internet ke komputer, Pak. Betul nih. Betul, Pak. Dari internet ke komputer. Terus keluar di komputer. Tanya dulu pembisik di sebelah itu. Tanya dulu pembisiknya. Ada pembisik di sebelah, tanya dulu. Betul. Opak. Ya, maksudnya ke opak. Ya, opak. Opak itu, kalau kita memilih buku kan mulai opak ya. Tahu kan opak itu apa? Tahu, Pak. Tahu, betul. Betul, Pak. Oke. Iyalah. Kelengkapan bukunya lengkap nggak? Buku, Pak. Nah, coba ada apa aja buku tuh? Siapnya satu buku tuh apa yang harus buku tuh? Misalnya ada apa? Oh, kelengkapan buku, Pak. Ya, Pak. Kelengkapan buku ada 6, Pak. Apa? Kartu buku, katalog buku, label buku, terus? stempel buku,
Terus? barcode dan slip tanggal kembali, Pak. Ya. Kalau barcode itu sudah memang ada dari ini ya, dari penerbitnya mungkin ya, bukunya ya. Oke, Ya, jadi Pak. tadi bukunya lengkap ya, Mas ya. Iya, Pak. Insya Allah lengkap, Pak. Pencacahan ini dilakukan berapa tahun sekali? Pencacahan dilakukan 1 tahun sekali, Pak. Nah, punya berita acara nggak? Ada, Pak, berita acaranya? Di sana ada, bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kemudian selain dari berita acara, apa lagi yang disiapkan? Fotonya, Pak. Foto waktu pencacahan. Nah, daftar buku yang dicacah ada nggak? Daftar buku ada juga, Pak. Betul, ada. Ada, Pak. Bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Ya. Nanti kita lihat ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Kemudian cara pengendalian kondisi ruangan. Ada AC tadi katanya ya. Iya, Pak. Jaga temperatur, cahaya lampunya bagus kan, misalnya terang. Terang, Pak. Nah, kalau lampu mati ada lampu emergensi juga, Pak. Ada emergensi ada ya. Ada, Pak. Karena kalau ruang pustaka kok gelap-gelap, anak-anak susah baca nanti ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian jumlah buku yang rusak dalam 1 tahun ada berapa, Mas? Ada 32 judul buku, Pak. 32 judul buku. 2 judul buku. Itu yang perbaikinya di sekolah atau dikirimkan keluar? Kami perbaiki di sekolah, Pak. Oh, berarti belajar ya bagaimana cara menjilid buku. Iya, Pak. Buku. Lihat YouTube belajar juga kan, Pak. Belajar. Itu Ya, bisa dikerjakan ya. Tapi kalau mungkin buku-buku yang besar rusaknya, seperti menjilid majalah dan sebagainya, itu mungkin tidak bisa di sekolah ya, harus keluar ya. Ya, harus di tempatnya, Pak. Di tempatnya ya. Ada, Pak. Ada ya. Oke. Kita masuk sekarang komponen 2. Siapa yang berhadapan dengan saya? Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama, Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auzar SPD. Salam literasi. Salam literasi. Siapa tadi dengan siapa nih, Mas? Namanya, Mas? Auzar SPD, Pak. Auzar SPD. Auzar SPD. Auzar SPD ya. Oke, kita masuk pada komponen sarpras, sarana Ya, Pak. dan prasarana. Baik, Pak. Luas gedung perpustakaan kita ini berapa, Mas? Untuk luas gedung total seluruhnya 180 meter persegi. Nah, ini terdiri dari gedung utamanya 80 meter persegi, pondok literasi 20 meter persegi, dan pojok baca luar 80 meter persegi, Pak. Jadi secara keseluruhan indoor Secara dan keseluruhan, outdoor. ya. 180 meter persegi ya. Ya. Ini satu ruangan aja ya, Mas? Ya, satu ruangan. Satu ruang saja ya. Tapi Terbagi dari gedung utama tapi ada sama ruangan tapi di luar ada ruangan juga ya. Iya, Baca ya. pondok literasi sama pojok baca luar. Oke. Kemudian ruangan yang tersedia di perpustakaan ada ruangan apa aja, Mas? Coba disebutkan. Ini terdiri dari 5 ruang, Pak. Yang pertama ruang koleksi, ruang baca, ruang sirkulasi, ruang kerja, dan ruang multimedia, Pak. Ruang multimedia. Ruang kepala perpustakaan ada nggak? Ruang kepala perpustakaan ada, menyatu di dalam ruangan perpustakaan, Pak. Ruang kerja. Maksudnya menyatu di dalam ruangan atau di luar dia duduknya di luar? Di dalam ada meja khususnya, Pak. Ada meja khususnya. Iya. Tapi menyatu dengan pegawai-pegawai yang lain. Bukan, Pak. Tersendiri. Iya, tersendiri. Tersendiri. Mejanya, Pak, khusus mejanya, posisi mejanya tersendiri. Ya. Iyalah, masa satu meja duduk berdua? Nggak mungkin. Kamu gimana sih, Auzar? Masa satu meja ibu kepala pustakanya duduk dengan pegawai lain berdua? Iya, Pak. Baik, Pak. Letak lokasi perpustakaannya strategis nggak? Ini sangat strategis sekali, Pak. Ini berada di depan gerbang sekolah, dekat dengan kegiatan pembelajaran dan ruang guru, Pak. Ruang guru.
Jadi begitu kita masuk ke gerbang, langsung menuju ke perusahaan, bisa? Ya, langsung di posisinya di sebelah kanan nanti Pak, sebelah kanan kalau masuk di gerbang. Ya. Nanti kita buktikan ya. Ya, ya Pak. Kemudian kebersihan gedung dan ruangan, bersih ya Mas ya? Ini sangat bersih sekali Pak. Nggak pakai kata sangat, saya nggak mau kata sangat. Baik Pak. Kalau sangat bersih itu susah kita bertanggung jawabnya nanti. Jadi bersih saja cukup. Ya, bersih ya Pak. So kata sangat itu sama dengan amat ya, itu yang di atas yang sangat itu. Nanti kalau ada satu sampah itu nggak sangat lagi itu. Ya? Ya, ada satu sampah itu nggak sangat. Yang dikatakan sangat itu betul-betul clean. Ya, nanti Bu Yeni itu pasti tahu tuh ya. Oke. Pencahayaan bagus nggak Mas? Untuk pencahayaan baik itu ruang baca, ruang koleksi maupun ruang kerja ini sangat terang Pak, karena sumber cahayanya berasal dari alami dan elektrik Pak. Alami maksudnya jendelanya bisa nembus. Jendela, ya, ada jendela. Ada jendela, bisa masuk cahaya ya kalau itu. Iya, iya Pak, betul Pak. Lampunya bagus sekali, listriknya kuat, cukup ya. Iya, cukup terang Pak. Cukup terang ya. Kalau sirkulasi udaranya bagus ya Mas, ada AC-nya 2 ya? Ada AC 2, ya. Kalau alaminya jendela tadi Pak. Itu AC-nya hidup? Hidup Pak. Sekarang lagi hidup nih Pak. Hidup kedua ini Pak. Hidup ya? Iya. Oke. Jumlah rak buku kita ada berapa Mas? Untuk jumlah rak buku di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 ini jumlahnya 6 rak Pak. 6 rak buku. 6 rak buku. Hanya 6 rak buku Mas? Iya, ada 6 rak buku. 6 rak buku. Oke. Rak majalah Mas? Rak majalah ada 4 buah Pak. 4 buah rak. Itu di mana aja letaknya Mas? Rak majalah 4 itu? Ruangannya kan nggak terlalu besar kan? Iya. Di mana letaknya 4 itu di mana kira-kira? Di dinding Pak, ada juga digantung di dinding. Di sisi kiri. Rak majalah itu nggak di dinding, masa rak majalah di dinding? Rak majalah itu tahu kan rak majalah kan? Ada rak yang di dinding Pak. Ya, kami gantung nggak di dinding. Ada. Ada ya? Yang, ya ada. Terus yang tidak digantung ada nggak? Yang digantung. Ya ada Pak. Ada. Sebab saya waktu melihat kemarin videonya, saya kan udah buka videonya. Saya nggak melihat tuh rak majalah yang di bawah tuh nggak ada. Kalau rak sok kabar ada, tapi memang ada. Ada Pak. Ada. Ada ya? Ada Pak. Oke. Ada berapa rak majalah tadi Mas? Ada 4 Pak. 4 ya? Iya. Kalau rak surat kabarnya Mas? Sama seperti jumlah majalah, ada 4 buah juga Pak. Rak surat kabarnya 4 juga? Iya, 4 juga. 4 juga. Nah, rak audiovisual punya nggak? Ada 3 Pak. Di mana aja letaknya tuh 3 itu? Itu di dinding juga, buat di dinding ya, di dinding juga. Depan. Kok suka letak di dinding sih? Kok kena rak audiovisual itu di dinding? Bagaimana dalam letaknya caranya? Gimana ya? Saya nggak bayang tuh. Bisa Anda lihat kan? Bisa Anda lihat kan? Bisa Anda lihat kan? Bisa. Bisa Pak. Sebentar ya Pak. Diarahkan kameranya ke dinding tuh. Mana rak audiovisual itu? Gitu ya. Mana? Bentar ya Pak. Ini dia Pak. Yang mana Mas? Yang ini ya. Oh itu. Ya. Oh, ya. Oke. Oke Pak. Ya. Ya. Oke ya. Oke Pak. Oke. Kemudian jumlah rak buku reference ada berapa buah? Untuk jumlah buku rak referensi ada 5 buah Pak. 5 buah. Ya. Letaknya mana Mas? Referensi. Ini Pak, di samping kiri saya Pak. Saya lihat lagi Pak. Nggak usah. Oh, ya. Nanti saya melihat ke sana. Kapan-kapan. Oke Pak. Siap Pak. Jumlah rak buku untuk display buku baru Mas.
Untuk jumlah rak display buku baru ada 2 buah, Pak. 2 buah. Letaknya di mana? Di dalam ruangan juga, Pak. Di apa ya? Di lantai, saya di pinggir dinding. Mau lihat juga, Pak? Coba, Biar coba. Ah, ya. Biar bisa lihat rak displaynya lah, mana rak display. Tas roh. Itu yang di pojok ya? Iya, Pak. Ini, Pak. Oke, bagus ya. Unik ya? Iya, Pak. Unik. Bagus. Yang Ya, rak majalah oke. yang digantung tadi, Pak, boleh juga dilihat, Pak, seperti ini, Pak. Nah, Mana? ini dia digantung di dinding, Pak. Ya, Oh, itu sama gantung. Oh, iya. itu disebut gantung dinding itu. Iya, Pak. Itu masuk keunikan itu, masuk keunikan Nah, itu, ya. Pak. Unik ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kemudian sarana penyimpanan katalog, ayo. Itu di mana aja katalog disimpan? Bentar, Pak. Katalog disimpan di mana aja? Tunggu, Pak. Bentar, Pak. Ini, ya. Di mana? Untuk jumlah penyimpanan katalog. Ada lemari katalog, ada komputer katalog, Pak. Komputer katalog itu namanya apa? Opak atau Inlist. Opak, Mas. Inlist Ya, itu opak. sistemnya. Oh, sistemnya, ya. Kalau Opak. alat pengusulnya itu namanya opak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Opak ya. Itu katalog, lemari katalognya ada isinya nggak? Ada isinya? Ada, Pak. Benar. Boleh dilihat lagi? Kalau usah nanti kita Oh, lihat. nanti aja. Oke, siap, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Jumlah papan pengumuman ada berapa? Ada 2, Pak. Jumlah papan pengumuman ini ada 2, Pak. Letaknya di luar di mana? Papan pengumuman letaknya di luar. Di luar perpustakaan ya, Mas? Ya, betul sekali. Bukan di ruangan sekolah kan? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, ya. Fasilitas tempat membaca, Mas. Ada Nah, berapa, ini Mas? untuk fasilitas tempat membaca total jumlah semuanya 85 orang. Ini terdiri dari gedung utamanya, Pak, 50 orang, pondok literasi 15, dan pojok baca luar 20 orang, Pak. Itu lesehan di bawah pakai kursi mereka atau gimana? Ada disediakan tempat duduknya, Pak, ada di luar. Ada juga yang di dalam? Yang di dalam juga ada, Pak. Ada juga. Meja sama lesehannya. Ada ya? Ada, Pak. Kemudian jumlah meja sirkulasi ada berapa, Mas? Ada 2, Pak. Jumlah meja sirkulasinya Coba ada 2. Tolong tunjukkan ke saya mana yang Anda katakan 2 itu. Oke, Mana? Pak. Baik, Pak. Yang satu yang mana? Coba. Bentar ya, Pak. Yang kemarin depan. Oh. Jalan aja dikit nggak apa-apa. Jalan aja dikit. Komputernya di dalam. Sini ya. Nah, ini dia, Pak. Di sini, Pak. Lokasinya, Pak. Meja sirkulasi yang saya tanya. Meja sirkulasi mana mejanya? Mejanya mana? Itu rak buku. Oh. Maaf, Pak, mejanya lagi dipakai, Pak. Ya, Pak. Ini mejanya lagi dipakai, Pak, sebenarnya, Pak. Ya. Meja sirkulasi. Iya, meja sirkulasi. Mas, pertanyaan saya. Jadi untuk pelayanan pustaka itu nggak punya meja sirkulasi? Ada, Pak. Ada di luar, Pak. Cuma lagi dipakai, Pak. Dipakai sekarang, Pak. Maaf, Pak. Astagfirullah. Itu meja pelayanan sirkulasi itu nggak bisa dipakai, Mas. Itu meja sirkulasi itu bentuknya kan tersendiri. Ada yang bentuk R, ada yang bentuk U. Nah, pertanyaan saya sekarang dipakai, itu mejanya meja apa? Kalau yang kami punya, Pak, mejanya bentuknya memanjang aja, Pak. Memanjang? Ya, karena sesuai kondisi ruangan. Satu ya, Pak. panjang aja. Betul sekali, Pak. Berarti nggak 2 dong? Yang di luar 1, yang di dalam 1, Pak. Yang di luar tuh, yang pertanyaan saya, fungsi meja sirkulasi yang di luar apa? Fungsi meja sirkulasi yang dalam apa? Coba. Untuk yang fungsi meja sirkulasi luar itu untuk
Pengisian data kartu pengunjung ya. Pengunjung, Pak. Yang kedua, pinjaman buku. Mas, saya bilangkan ya Mas ya. Merja sirkulasi itu untuknya tuh memang khusus sebetulnya, didesain khusus ya. Nanti saya bisa mungkin Bu Kepala Sekolah bisa mendengarkan juga bicara saya. Meja sirkulasi itu harus bentuknya tuh paling tidak bentuk L. Untuk L ya Pak. Untuk L. Ataupun U. Tetapi dia merupakan satu kesatuan. Tapi kalau dia hanya panjang, yang Anda katakan panjang, tidak ada L, tidak U kan? Panjang, iya betul Pak. Itu tidak bisa dikatakan 2, berarti 1. Oke? Baik Pak. Jumlah meja kerja petugas ada Mas? Ada Pak, ada 3 Pak, 3 buah. 3. Pegawai kita berapa sih? Pegawai. Hah? Ada 8 Pak. Udah misalkan ada 8 orang. Ya. Nah meja kerjanya hanya 3, jadi satu meja berdua. Ada yang di lesehan juga Pak. Duduk. Yang 3 ini fungsinya itu kalau misalnya pengolahan, mereka bekerja di mana? Di pengolahan meja itu? Iya betul Pak. Di meja 3 itu ya. Seperti yang lainnya mungkin duduk di meja layanan ya? Iya betul sekali. Betul ya. Jadi ya, enggak Pak. Ya. Iya. Jadi ada 3 buah ya Mas ya? Ada 3 buah Pak. Oke. Televisi ada Mas? Ada. Televisi jumlahnya ada 2 buah Pak. Di mana letaknya Mas? Lihat lagi Pak. Ada 2 Pak. Enggak, sebutkan di mana letaknya? Di dinding Pak. Di depan dan di samping. Di depan ruangan dan samping. Ya. Nah, TV-nya bisa hidup? Hidup Pak. Hidup ya. Iya hidup. Tapi itu bukan TV Ibu Kepala Sekolah dipindahkan ke satu. Bukan Pak. Itu khusus perpustakaan kreatif Pak. Ya, Ibu punya sendiri TV-nya ya. Ya. YouTube. Oke. Kalau VCD DVD ada Mas? Ada berapa Mas? Untuk VCD DVD ada 4 buah Pak. 4 buah. Ya. Itu masih berfungsi ya Mas ya? Insya Allah berfungsi Pak. Ya. Komputer untuk kegiatan pengolahan ada berapa? Untuk pengolahan ada 3, komputer pengolahan ada 2, komputer administrasi ada 1, ada 3 jumlah semuanya Pak. Jadi 3 semuanya ya? Iya. Kalau komputer untuk pemustaka ada Mas? Ada 6 buah Pak. 6 buah ya? Iya. Itu bisa digunakan oleh anak-anak didik ya kalau mereka membaca. Betul Pak, bisa. Ya? Bisa. Ya. Komputer yang terakses dengan internet berapa buah Mas? Total semuanya 9 buah Pak. 9 buah. Iya 9 buah. Oke. Kapasitas bandwidth kita berapa Mas? Untuk kapasitas bandwidth ini jumlah kapasitasnya 19 MB Pak. 19 MB. Oh, oke. Hmm. Kemudian sarana pengamanan kita ada berapa Mas? Ini sarana untuk pengamanan yang ada di perusahaan kami ini ada 3 jenis Pak. Yang pertama CCTV, locker, kemudian APAR Pak. APAR ini alat pembakaran api ringan. Alat pemadam kebakaran yang ringan. Iya ya? betul. Iya. Jadi ada 3 ya Mas? Ada 3 jenis CCTV, locker, dan APAR. Ya. Oke, terima kasih Mas Auzar. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk komponen pelayanan perpustakaan komponen 3. Siapa yang berhadapan dengan saya? Yang bantu saya siapa? Ya, saya Pak. Nah, ini ada suara perempuannya yang baru ya. Laki-laki, perempuan. Bagus nih penataan oleh Ibu Yani ini. Jadi nggak laki semua ya. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Aneliza.
Iya benar Pak, saya Ana Eliza Jusri. Anu Eliza. Oke, Mbak Eliza, kita masuk ke mode pelayanan, Mbak ya. Ya, Pelayanan yang tersedia di perpustakaan, layanan apa aja, Mbak? Bisa disebutkan? Oke, untuk layanan yang tersedia di Perpustakaan Kreatif SD Negeri 62 itu ada 5 layanan ya Pak. Ada layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan penelusuran informasi, dan layanan anak. Hanya 4, Mas ya, Mbak ya. 1, 5 Pak. Coba Layanan baca di tempat. 1. Yang kedua layanan sirkulasi. 2. Layanan referensi. 3. Layanan penelusuran informasi. Dan yang terakhir ada layanan anak. Layanan anak, 5 ya. Iya. Jam buka perpustakaan kita 1 minggu berapa jam, Mbak? Nah, untuk jam buka perpustakaan per minggu ada 44 jam. Di mana ini untuk hari Senin dan sampai hari Kamis itu kelas paginya dibuka dari pukul 7 sampai pukul 12 siang. Terus? Untuk kelas siang pada pukul 13 sampai pukul 16. Dan pada hari Jumat dan Sabtu untuk kelas pagi dibuka pada pukul 7 sampai pukul 11 siang. Dan kelas siang itu dibuka mulai pukul 14 sampai 16. Jadi lebih dari 40 jam ada lebih ya? Iya, 44 jam, Pak. Oke. Kemudian sistem peminjaman pengembalian koleksi besar kita, Mbak. Apakah memang sudah? Oke Pak, untuk sistem peminjaman dan pengembalian koleksi di perpustakaan itu menggunakan otomasi Enlist Lite. Itu sudah memang full otomasi? Iya Pak, menggunakan sistem otomasi Enlist Lite. Tidak ada manual? Kalau manual ada Pak. Ada kan? Ada. Berarti tidak full otomasi Mbak, berarti Mbak? Ya? Berarti iya Pak. Ya? Oke. Itu semi otomasi namanya itu. Oke Pak, semi otomasi ya Pak ya, karena ada manualnya juga ya Pak. Iya dong. Kalau dengan otomasi itu full. Full itu semua masuk ya. trade, pinjaman, terus kembali trade gitu. Jadi manusianya hanya sebagai alat ini aja. Ya. Oke ya Pak. Penelusuran informasi ke koleksi Mbak, kita menggunakan apa Mbak? Untuk penelusuran informasi ke koleksi itu menggunakan OPAC dengan katalog manual, Pak. Jujur, katalog manual masih dipakai? Masih? Masih, Pak. Benar. Benar, Pak. Berarti lemari katalognya ada isinya? Ada. Perlu ditunjukkan, Pak. Tapi anak-anak mungkin lebih suka menggunakan OPAC ya, Mbak? Iya, Pak. Karena kan lebih enak melihatnya di kalau katalog manual itu kan digunakan mungkin saat lampu mati, mungkin ya, tulis mungkin nggak hidup, itu mereka gunakan. Tapi manual itu harus dipakai. Kalau kita punya data pembackup lah, artinya yang tercetak, data tercetak itu ada. Oke. Presentasi jumlah siswa yang menjadi anggota full. Semuanya ya Mbak ya? Ya Pak, full. Terus saya jumlah pendidik yang tenaga guna full juga ya semuanya ya? Iya benar Pak. Oke. Jumlah rata-rata pengunjung per bulan dalam 1 tahun berapa Mbak? Untuk jumlah rata-rata pengunjung pustaka dalam 1 tahun yaitu 274 orang Pak. Bukan 1 tahun Mbak, 1 bulan. Per bulannya. Iya rata-rata per bulan dalam 1 tahun. Itu tidak ada masalah. Kan kita kan mengalami COVID 2 tahun terakhir kemarin. Nah, anak kan nggak bisa berinteraksi ke perpustakaan kan? Bertahap deh Pak. Hah? Untuk peminjaman pada masa COVID itu kan dibuat bertahap Pak, supaya tidak ramai gitu Pak. Jadi ada waktu-waktunya dibagi. Tapi kan waktu itu kan, Pak. Bukan waktu itu kan sekolah juga tutup kan Pak? Mereka belajar dari rumah kan, tidak sekolah kan, waktu COVID. Gimana Pak? Waktu COVID, anak-anak kan belajarnya dari rumah. Cucu saya tuh belajar dari rumah. Iya benar Pak.
Dari rumah. Cuman anak-anak untuk peminjaman buku itu disediakan waktu-waktunya, Pak. Sudah diprogramkan. Supaya mereka ada referensi juga di rumah, Pak. Untuk dibaca. Jadi rata-rata pengunjung itu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu ada sampai 200 orang, sampai. Sampai Pak, 274 orang. Siswa kita berapa orang, Pak? Siswa kita 575. Mungkin ada kerjasama juga dengan guru kelas ya, Mbak? Pada saat Oh iya, tertentu, benar Bapak, benar. siswa dibawa untuk perpustakaan ya, Benar Pak. mengerjakan sesuatu, mungkin diajak untuk mengerjakan sesuatu di perpustakaan ya. Iya, Jadi benar Pak. mudah tercapai ya, oke ya. Iya. Rata-rata buku yang dipinjam, Mbak, ada berapa, Mbak? 1 bulan. Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan itu dalam setahun ada 206 eksemplar. 216 eksemplar. 206 eksemplar, Pak. 206 eksemplar ya. Oke. Kemudian jenis promosi yang dilakukan ada berapa jenis, Pak? Untuk jenis promosi yang dilaksanakan itu ada 7 jenis. Yang pertama ada sosialisasi, sosial media, mading, papan pengumuman, spanduk, banner, dan brosur. Nggak pernah mengadakan pameran, Mbak? Pentas seni nanti, Pak. Nggak pernah mengadakan pameran? Belum pernah? Pentas seni yang ada, Pak. Pentas seni ada. Tapi pameran perpustakaan belum pernah ya? Ya. Oke, ada 7 ya, 7 jenis ya. Iya, Pak. Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun berapa kali, Mbak? Ada 7 kali juga, Pak. 7 kali ya. Iya. Jenis bimbingan literasi, Mbak, ada berapa jenis? Nah, untuk jenis bimbingan literasi itu ada 5 jenis. Apa saja? Literasi membaca, literasi menulis, literasi dongeng, literasi numerasi, dan literasi digital. Ada 5 ya? Iya, Pak. Jumlah bimbingan literasi dalam 1 tahun berapa kali, Pak? Ada 6 kali, Pak. 6 kali. Iya. Kegiatannya 5, jenisnya kegiatannya dilakukan 6 kali ya? Iya, karena untuk yang literasi digital itu 2 kali, Pak. 2 kali. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, terima kasih, Bapak. Ya. Sekarang kita masuk komponen 4. Tenaga perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasriyadi SPD, Pak. Ini siapa, Mas? Jasriyadi ya? Pak. Jasriyadi. Oke, Mas Jasriyadi. Pertanyaan saya pertama, status kepala perpustakaannya fungsional apa, Pak? Pegawai honor, Pak. Status kepala perpustakaannya? Status kepala perpustakaannya pegawai honor, Pak. Pegawai honor. Bukan fungsionaris guru, bukan? Bukan, Pak. Oke. Berarti pegawai honor ya, Mas? Iya, Pak. Sudah berapa lama tuh honornya? Iya, Pak. Honornya sudah berapa lama? 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun. Itu dihasilkan oleh Ibu Kepala Sekolah? Iya, Pak. Iya, oke. Jenjang pendidikan kepala perpustakaannya apa, Mas, jenjangnya? Jenjang pendidikan kepala perpustakaan adalah S1 perpustakaan, Pak. Sarjana perpustakaan? Iya, Pak. Dari Lancang Kuning ya? Iya, Pak. Dari Universitas Lancang Kuning. Lancang Kuning ya. Oke.
Sekarang peningkatan kompetensi berkelanjutannya PKB-nya. Ada berapa kali dia pernah ngikuti seminar, ikut pelatihan, ikut apa, ada berapa kali? Peningkatan kompetensi berkelanjutan kepala perpustakaan ada 7, Pak. Itu ikut apa aja, Mas? Yang pertama bimbingan teknis akreditasi perpustakaan. Yang kedua webinar menjadi perpustakaan bertaraf internasional. Yang ketiga webinar sosialisasi akreditasi perpustakaan. Yang keempat rekognisi dan pengembangan kompetensi pustakawan di era kompetisi global. Yang kelima manajemen pustaka berbasis SLIM. Dan yang keenam penerapan sistem klasifikasi. Yang ketujuh webinar pelatihan pengisian instrumen dan borang. Ya. Itu diikuti melalui Dinas Perpustakaan Kota Madia dan Provinsi mungkin ya? Iya, Pak. Nasional nggak ada ya? Kapan ikut nasional nggak pernah? Nasional ada, Pak. Ada ya? Tapi online, Pak. Iya, secara online nggak apa-apa. Tapi penting dapat sertifikat kan? Iya, Pak. Sertifikatnya kan, Mas? Ada ya? Ada, Pak. Jumlah tenaga perpustakaan kita ada berapa, Mas? Jumlah tenaga perpustakaan kreatif SD Negeri 62 Pekanbaru ada 8. Pegawai tetapnya ada? Ya, Pak. Pegawai tetapnya ada atau semuanya honor? Ada 3 yang pegawai negeri. 3 pegawai negeri, yang 5-nya honor. Iya, Pak. Yang pegawai negeri ini guru merangkap di perpustakaan? Merangkap, Pak. Merangkap di perpustakaan. Iya, Pak. Guru merangkap di perpustakaan ya? Iya, Pak. Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan ada, Mas? Ya, Pak. Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan ada? Ada 8 orang, Pak, jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang minimal D2. D2 perpustakaan? D2 perpustakaan? Bukan, Pak. Nah, yang saya tanyakan, jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang D2 perpustakaan ada nggak? Oh, tidak ada, Pak. Hanya selain dari S1 tadi itu? Iya, hanya kepala perpustakaan aja, Pak. Hanya 1 orang tadi itu aja ya? Berarti iya, ya? Pak. Oke. Tapi ada nggak yang dari 8 orang itu pernah D2-nya oke lah, pendidikan lain, tetapi pernah ikut diklat perpustakaan dari Dinas Perpustakaan Kota atau Provinsi, pernah nggak? Ada nggak? Semua ikut pelatihan semuanya, Pak. Rata-rata mereka ikut, Pak. Yang saya tanyakan diklat yang kalau pelatihan itu kan hanya sekian jam. Kalau diklat itu kan ada sertifikatnya. Ada nggak ya? Ada, Pak. Ada berapa orang, Mas? Semuanya ikut, Pak. Semuanya ikut? Dari diskusi, Pak. Dari? Diskusi kota, Pak. Diskusi kota. Rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan, Mas. Untuk tenaga perpustakaannya per orangnya ada. Itu kan ada BIMTEK dan sebagainya. Tadi kan yang mengikuti berapa kali dia tadi? 6 kali? Rata-rata ada 5, Pak. 5 kali? Iya, Pak. Rata-rata 5 kali. Berarti 6 kali 5, 30 kali pernah mengikuti. Iya, Pak. Ada yang 7. Gimana? Tapi per individu, Pak, 5 itu, Pak. Gimana? Per orang 5, Pak. Nah, sekarang kan Mas katakan tadi kan pegawai kita ada 8 orang. Iya, Pak. Iya kan? Tadi 8 kali 5, 40. 40 kali pernah. Itu kan dibagi itu. Betul. Setiap orang masing-masing 5 kali. Dari 8 orang itu. Atau 8 orang itu hanya 5 kali. Setiap orang tuh 5 mengikuti, Pak. Ada sertifikatnya. Ada yang 6, sertifikatnya. ada yang 5.
Ada sertifikatnya. Ada Pak. Masing-masing 5 gitu. Ada. Iya Pak. Ada yang Ada. 5, ada yang 6. Oke. Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota organisasi profesi, misalnya APUSI. Ada yang ikut nggak? Belum. 1 Pak. Hanya 1 orang, ya? Iya Pak. 1 orang ya, APUSI ya. Oke, Mas, makasih. Terima kasih Pak. Ya. Kita Salam literasi Pak. ya, kita beralih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk komponen 5. Siapa yang dengan saya? Saya Pak Indra Gunawan. Indra Gunawan. Ini yang tadi protokoler dan presenter ya? Iya benar Pak. Salam literasi Pak. Terima kasih ya Mas ya. Iya Pak. Oke. Pendirian perpustakaan ini Mas, SK-nya dari siapa Mas? Dari Wali Kota Pak. SK Wali Kota. Iya. Tanggal Tahun 5 berapa? September 2022. Tapi ini perpustakaannya sudah ada sejak tahun 2016 Pak. Cuman baru dapat SK Wali Kota, sahnya itu tahun 2022. Sebelumnya SK siapa? Itu dari Dispusip Kota Pekanbaru Pak. Kota Pekanbaru, Bu Yona ya. Bu Yona. Iya. Oh ini Pak PLT Muslihan ya. Iya. Yang sudah mendapat ini. Tanggal berapa September tadi Mas? 5 September Pak. Tanggal 5 September 2022. 5 September ya Mas ya. Iya. Struktur organisasinya Mas bisa disebutkan? Coba dari kepala sekolahnya, kepala pustakanya coba. Iya, itu dari awal dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian di perpustakaannya sendiri diketuai oleh Bapak Airul Zaman. Kemudian di bawahnya ada beberapa unit layanan Pak, seperti unit layanan teknis, kemudian ada unit layanan TIK, kemudian ada unit layanan baca serta deskripsi tugasnya Pak. Deskripsi tugas juga ada semuanya ya? Ada Pak, ada. Unsur yang diatur dalam kebijakan tertulis Mas, itu kan ada unsur anggaran, tempat, sarana, prasarana, pengembangan teknologi. Itu unsur yang diatur dalam kebijakan tertulis itu ada berapa unsur Mas yang dibuat? Dibuat nggak unsur itu? Untuk unsur yang diatur itu ada 7 Pak. Itu ada. Yang pertama itu layanan penggunaan dan jam buka pustaka. Kemudian ada layanan peminjaman, terus ada layanan fasilitas internet, kemudian layanan referensi, layanan perpanjangan peminjaman, layanan booking buku, terus yang terakhir kebijakan kerjasama dan promosi Pak. Kebijakan mengenai anggaran nggak ada, unsur anggaran nggak dibuat. Untuk anggaran ada Pak, kebijakan anggaran ada. Ada. Untuk sarana dan prasarana ada. Sarana prasarana ada Pak, ada. Untuk pengembangan koleksi ada ya? Pengembangan koleksi juga ada. Ketenagaan ada ya? Ada Pak. Ada ya. Itu dibuat dalam satu bentuk yang bagaimana? Unsur. Gimana Pak? Mohon maaf. Dibuat itu dalam bentuk buku tercetak atau gimana? Atau lembaran? Ya, itu kami buat tercetak Pak. Tercetak ya? Iya. Buat ya, oke. Kalau program kerja? Program kerja itu ada program kerja jangka panjang Pak. Terus ada program kerja jangka menengah sama program kerja jangka pendek Pak. Nah, bentuk dari program jangka kerja ini dibuat hanya selembar-selembar saja atau ada narasinya, ada bentuk untuk uraiannya dan sebagainya dalam satu-satu atau disatukan? Uraiannya ada Pak. Untuk program kerja jangka panjangnya itu contoh Pak ya. Contohnya yang pertama merealisasikan kualitas dan kuantitas buku minimal 4.000 judul dengan 6.000 eksemplar pada tahun 2019 sampai 2023. Ini kan kami baru
2000 lebih judul, Pak. Nanti di tahun 2023 insya Allah kami kejar untuk melengkapi program kerja jangka panjang ya, Pak. Insya Allah. Jadi dibuat dalam bentuk satu buku ya? Iya, dibuat dalam bentuk satu buku. Kemudian ada uraian-uraiannya, Pak. Ada uraian-uraiannya. Oke. Anggaran kita berapa, Mas? Setahun? Untuk per tahunnya itu lebih dari 35 juta, Pak. Kalau lebih tepatnya itu 48.250.000 rupiah, Pak. Sekitar 8% sampai 11%, Pak. 8% sampai 11% itu ya. Dana untuk anggaran itu dari jumlah alokasi anggaran itu untuk perpustakaan kita ada berapa persen yang digunakan? Untuk perpustakaan 8% itu sendiri, Pak. Untuk perpustakaan khusus perpustakaan 8%. Ya, oke. Oh, mohon maaf, Pak. 11%, Pak. 11%, mohon maaf. 11%. 11%, mohon maaf. Jumlah dana partisipasi ada, Mas? Partisipasi ada, Pak. Itu dari Dari Balai Bahasa Undri. Itu dia menyumbang 55 judul buku, terus ada dari orang tua siswa, dia menyumbang 125 judul buku, terus ada dari Dispusip Kota Pekanbaru 125 judul buku, dan Malay Developer 100 judul buku. Totalnya itu 405 judul buku, Pak. Kalau kita totalin harga rupiah Kalau berapa? sekitar harganya itu sekitar 8 juta lebih, Pak. 8 juta 100. Pas persis dengan orang ini ya, Mas, 8 juta 100 ya. Iya, soalnya sudah kami kira-kira kan sudah kami hitung harga bukunya. Laporan kegiatan dibuat nggak? Ada laporan tahunan, triwulan, bulanan, ada nggak? Laporan ada juga, Pak. Itu ada tertulisnya. Laporan tahunan, triwulan, bulanan ada. Tapi satu-satu ya, Mas? Ya, satu-satu, Pak. Nggak digabung-gabungkan, Kak, kan? Tidak. Oke. Kemudian kerjasama internal, Mas, ada nggak? Kerjasama internal ada, Pak. Itu kami ngajak kerjasama sama siapa saja? Wali murid, terus gurunya. Itu kami ajak kerjasama. Terus ada siswanya sendiri. Terus guru-guru bidang studi, komite juga ada, Pak. Komite ada. Hebat ya, lebih hebat ya. Iya. Oke. Jumlah kerjasama dengan lembaga luar ada, Mas? Ada, Pak. Itu ada dengan Diskusi Kota Pekanbaru, terus Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru, kemudian Kearsipan Kota Pekanbaru, SMP Negeri 25 Pekanbaru, SMP Negeri 27 Pekanbaru, SMP Negeri 14 Pekanbaru, sama SDIT Al-Ittihad Rumbai, Pak. Oke. Berarti ada 4 lebih ya? Iya, Pak. Ada 4 lebih, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Salam literasi ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kita masuk komponen 6. Terakhir, siapa nih? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri, Bapak. Salam literasi. Salam literasi. Silakan, Mbak. Kita ingin tahu karya inovasi. Karya inovasi yang dimiliki itu ada berapa? Bentuknya apa? Iya, Pak. Terima kasih. Jumlah karya inovasi, kreasi yang ada di perpustakaan kami selama 3 tahun terakhir itu ada 6. Yang pertama pondok literasi, yang kedua ruang digital, yang ketiga bercerita. Tunggu dulu, ruang digital maksudnya ruang apa? Ruang digital yang merupakan yang pelayanan terdapat 6 komputer, Pak. Yang bisa diakses untuk itu bukan termasuk inovasi. Inovasi itu ya, bukan maksudnya. Oke, terus ya, baik, Pak. Terus apa lagi? Bilik bercerita. Bilik bercerita maksudnya ruang itu apa? Tempat layanan untuk anak-anak storytelling, Bapak. Oh, di situ. Oke. Terus apa lagi? Kemudian jendela literasi. Kemudian jendela literasi yang tadi rak buku ditemukan jendela-jendela itu ya. Betul, Bapak. Oke. Ya. Kemudian rak keterampilan siswa. Rak keterampilan. Rak keterampilan. Ada 4 itu aja cukup kok. 4 itu saja, baik Bapak. Ya. Kalau keunikannya, Mbak? Ya, kalau yang keunikannya ada 4. Yang aja, pertama Mbak? Keranjang buku. Keranjang buku yang tadi itu buku dalam keranjang letakkan buku.
Ya, di tempat duduk Bapak yang anak-anak bisa membaca bebas. Nah, kemudian yang kedua galeri keunikan siswa. Yang Terus? ketiga tangga literasi. Yang keempat kios literasi. Kios literasi itu tadi yang mana tuh? Yang ada di situ kita bikin ada lemari penuh dengan keterampilan siswa, ada juga yang digantung Bapak yang tadi ada baju kreasi dari barang-barang bekas. Oke. Di kios itu kita letakkan berbagai keunikan dari keterampilan siswa, Pak. Kemudian jumlah prestasi, Mbak. Jumlah prestasi untuk 3 tahun terakhir ini, dari tahun 2019, juara 1 pencaksilat tingkat kota, juara 1 lomba puisi tingkat kecamatan, juara 1 lomba renang tingkat kecamatan, juara 1 lomba busana Melayu tingkat kecamatan. Kemudian itu adalah lomba prestasi sekolah, bukan perpustakaan. Yang perpustakaannya yang mana? Yang perpustakaannya ada nggak? Ada nggak perpustakaan terbaik? Kalau yang dari perpustakaan yang juara 3, sebentar Bapak. Lomba puisi juara 1 tingkat kecamatan. Kemudian mana sih storytelling tadi? Ikut lomba storytelling, Pak. Di diskusi kota. Lomba storytelling dan baca puisi. Iya. Itu 2 ya? Iya, Pak. 2 ya, oke. Terus jumlah pertemuan dengan kepala sekolah, Mbak? Ada berapa kali, Mbak? Pertemuan dengan kepala sekolah. Jumlah pertemuan dengan kepala sekolah dalam 3 tahun terakhir ini ada 6. Ada 6, Bapak. Yang pertama pembinaan perpustakaan. Yang kedua monitoring awal persiapan akreditasi perpustakaan. Yang ketiga kunjungan dari perpustakaan SD 109. Kemudian yang keempat penyuluhan kesehatan masyarakat. Yang kelima sosialisasi tentang pentingnya perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah. Yang keenam sosialisasi akreditasi perpustakaan nasional. Itu adalah pertemuan yang difasilitasi oleh kepala sekolah, ya Mbak? Iya, betul? Pak. Ya, betul. Betul ya? Oleh kepala sekolah ya Mbak ya? Iya, Pak. Berarti Ibu kepala sekolahnya cukup aktif ya? Untuk pendidikan ya? Udah berapa tahun Ibu jadi kepala di sana? Sebelumnya sempat dari tahun 2008, Bapak. Dari tahun 2008 sampai tahun 2016. Kemudian disambung kembali di tahun 2019 sampai sekarang, Bapak. Berarti cukup lama ya? Udah berapa tahun Bu Iya, Bapak. di sana? Hampir 12 tahun kurang lebih, Bapak. Wow, itu udah punya prestasi yang bagus tuh, pustakaannya pasti ya di sana ya? Iya, Bapak. Oke, ya bagus sekali. Jadi di luar pertemuan itu lebih dari 6 kali ya Mbak ya? Iya, Pak. Oh enggak, belum. Jumlah prestasi, oke tadi udah. 6 kali Mbak tadi ya? Iya, Pak. Rata-rata kunjungan kepala sekolah ke perpustakaan dalam 3 tahun terakhir Mbak, berapa kali Mbak? Ada 11 kali, Pak. Dalam 3 tahun terakhir hanya 11 kali beliau datang? Ya, dari tahun 2019, ya Pak. 2019, 2020, 2021, 2022. Hanya 11 kali Bu Yeni Nong ke perpustakaan. Sebenarnya sering, Pak. Enggak, sekarang bukan saya tanya, bukan sebenarnya. Saya tanya berapa kali Ibu kepala perpustakaan. Jangan lirik beliau. Jangan lirik beliau, Anda pandang saya. Berapa kali kunjungan kepala sekolah ke perpustakaan dalam 3 tahun terakhir loh Mbak? Kalau kunjungan
Hampir setiap hari Bapak. Beliau follow up terus Bapak. Tadi kenapa Ibu mengatakan 11 kali? Saya merasa yang jawaban resminya barangkali Bapak maksudnya kunjungan resmi untuk di perpustakaan ini yang didata di buku tamu begitu Bapak. Di sini kan nggak ada pertanyaan resmi, tidak resmi kan? Pertanyaan saya, maaf jumlah Bapak. rata-rata kunjungan kepala sekolah ke perpustakaan dalam 3 tahun terakhir. Anda mengatakan tadi 11 kali. Kalau saya mengatakan 11 kali, Bu Yeninong ke perpustakaan sedikit sekali. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 3 tahun 36 bulan. Masa dalam tempo 3 tahun Bu Yeninong hanya 11 kali ke perpustakaan? Benar nggak Bu? Salah Bapak, siap salah. Maaf ya Pak. Nanti Ibu kena marah sama Ibu Yeninong loh. saya nggak marah, tapi Ibu Yeninong pasti akan marah nanti. Jadi Anda mungkin salah. Anda mungkin salah memahami ya. Jadi yang kita maksud bukan resmi nggak resmi, Mbak. Oke, iya Pak. Dia datang pagi, lihat perpustakaan, ngomong-ngomong soal perpustakaan gitu. Memang kalau resmi itu memang ada tanda tangan dan sebagainya. Itu tuh kalau ada jadwalnya ya. Jadi saya makanya kaget tadi. Waktu saya tanyakan, Ibu, Mbak mengatakan hanya 11 kali dalam 3 tahun. 1 tahun aja 12 bulan. 3 tahun 36 bulan. Masa dalam 36 bulan Ibu Yeni hanya 11 kali datang ke perpustakaan, sementara dia orang yang sudah lama di sana. Ya, sudah lama membentuk, membina perpustakaan di sana dari tahun 2009, 2008 ya. Jadi nggak mungkin. Jadi nanti, ini hati-hati ya Mbak, kalau menjawab pertanyaan dari asesor, ini kebetulan asesornya Sudirwan Hamid. Orang tua yang sudah umur 71 itu masih bisa menggali, pertimbangkan. Tapi kalau asesor muda, itu langsung udah nggak tahu gimana nilainya, ya Mbak ya. Jadi ya, kita dalam menjawab pertanyaan itu dicernakan dulu pelan-pelan, baru jawab. Jangan buru-buru aja, jangan buru-buru. Waktu kita masih ada kok. Sekarang baru jam 10 kurang 3 menit lagi, masih ada 3 menit lagi. Ya. Baik, nah, jadi nanti sayang kan, beliau udah capek-capek membina, datang ke sana, dikatakan 11 kali. Nanti Ibu kena marah beliau. Iya, ya Bapak. Nanti minta maaf kepada Bu Yeninong ya. Iya, ya Bapak, siap. Jadi berarti lebih dari 11 kali ya. Lebih dari 11 kali pastinya Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bisa kembali dengan yang pembawa acara. Halo. Iya, halo Bapak. Online akreditasi perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 62 Pekanbaru. Terima kasih kepada Bapak Asesor Visitasi Perpustakaan Nasional yang telah melakukan visitasi online akreditasi perpustakaan Sekolah SD Negeri 62 Pekanbaru. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim pustakawan peserta Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru atas bimbingan dan kerja keras untuk akreditasi perpustakaan kreatif Sekolah Dasar Negeri 62 Pekanbaru tahun ini. Semoga perpustakaan kreatif Sekolah Dasar Negeri 62 Pekanbaru dapat menjadi perpustakaan yang profesional dan menjadi sumber belajar bagi seluruh warga sekolah. Sebagai penutup Bapak, ada sebuah pantun, hari Minggu pergi ke mal, membayar parkir pakai recehan. Tim akreditasi sudah bekerja maksimal, mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak. Pak, koreksi dikit Pak. Jangan ke mall Pak, hari Minggu ke perpustakaan. Jangan hari Minggu pergi ke mall Bapak, nggak ke perpustakaan. Ya. Habis ke mall baru ke perpustakaan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih. Salam literasi. Mohon maaf kalau seandainya selama saya melakukan visitor secara online ini mungkin ada salah kata atau salah ucap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Tias. Terima kasih Bapak Dirwan dan Bapak Ibu dari SD Negeri 62 Pekanbaru. Akreditasi kali ini telah selesai ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat hari ini. Untuk SDN 62 Pekanbaru dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom, sedangkan Bapak Dirwan untuk tetap di ruangan Zoom ini ya Pak.
karena akan melakukan akreditasi penilaian untuk SD Negeri 36 Pekanbaru. Izin Bu, kita aktifkan kamera dulu untuk ini, untuk screenshot. Oh iya, silakan. Siap, bentar ya Pak, saya pin. Mau salam literasi atau bagaimana? Oke. Oke. Silahkan Ibu, silahkan Ibu. 1, 2, 3. Cukup satu kali? Lagi. Gaya apa lagi Bapak Ibu? Matias nawarin gaya apa lagi? Emang ada gaya? Gaya dari SD 62 tadi Ya, sudah SD literasi. 62 seperti apa? Nah, sekarang SD 62 gayanya apa lagi? Ini atau gini? Bu Yeni Nong? Silakan. Oh, seperti ini. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Makasih. Nah, terima kasih semua Bapak Ibu. Bapak Ibu dari SD Negeri 62 diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom karena ruangan Zoom akan dipakai untuk melakukan penilaian sekolah lain. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar lagi ya. Untung nggak kira komponen satu. Keluar lagi ruang diskusi ya. Ya, Ada di luar komponen. Alhamdulillah.